Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Desi Nur Hikmayanti, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Selamat pagi kepada rekan-rekan kelas IPA 1. Perkenankanlah kami di kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar konstruktivistik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Samara Sofi, dengan NPM 21103030004 dan rekan saya Siti Kolbiatun dengan NPM 21203030087 dan rekan saya Danisa Mulyaningrum dengan NPM 21203030090. Pada materi ini kita mengenai 6 topik pembelajaran, yaitu yang pertama mengenai pengertian teori belajar konstruktivisme, yang kedua sejarah teori belajar konstruktivisme, yang ketiga teori belajar konstruktivisme yang lahir dari gagasan Piaget, yang keempat teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky, yang kelima strategi belajar dari teori belajar konstruktivisme, dan yang terakhir yaitu model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivisme. Memasuki materi yang pertama yaitu mengenai pengertian teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu konstruktivisme merupakan sebuah filosofi pembelajaran yang dilandaskan premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman kita membangun, mengkonstruksi pengetahuan pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup. Konstruktivisme melandasi pemikirannya bahwa pengetahuan bukanlah suatu hal yang given dari alam atau murni dari alam, tetapi pengetahuan merupakan hasil konstruksi atau bentukan aktif manusia itu sendiri. Teori belajar ini memandang bahwa pengetahuan itu ada dalam diri seorang yang sedang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak guru atau pendidik ke kepala siswa atau peserta didik. Siswa sendirilah yang harus mengartikan apa yang telah dipelajari atau yang telah diajarkan dengan sesuai terhadap pengalamannya. Belajar konstruktivisme menjadi usaha individu dalam mengkonstruksi makna sesuatu yang dipelajari dan merupakan jalur alam perkembangan kognitif. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhan tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Tokoh yang mengembangkan teori konstruktivisme dalam belajar adalah Jean Piaget dan Vygotsky. Sejarah teori belajar konstruktivisme ini dikemukakan oleh kedua tokoh yang menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam belajar dengan menyatakan integrasi kemampuan dalam belajar kelompok akan dapat meningkatkan pengubahan konseptual serta perubahan kognitif ke arah perkembangan terjadi ketika konsep yang sebelumnya mulai bergeser karena ada informasi baru yang diterima melalui proses ketidakseimbangan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah teori belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh tokoh Piaget. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Siti Kolbiatun. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan sejarah teori belajar konstruktivisme. Pengetahuan seseorang tidak dapat diperoleh dengan cara pasif, melainkan melalui tindakan. Perkembangan kognitif anak dapat diperoleh dengan berdasarkan pada sejauh mana mereka aktif memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Menurut pandangan Driver dan Bell, karakteristik anak dan lingkungan belajarnya berdasar pandangan konstruktivisme sebagai berikut. Yang pertama, siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. Yang kedua, belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa. Yang ketiga,
Pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Yang keempat, pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan pengetahuan situasi kelas. Yang kelima, kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran, materi, dan sumber. Teori belajar konstruktivisme yang lahir dari gagasan Piaget. Piaget, yang dikenal sebagai konstruktivis pertama, menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran guru dalam proses pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Pandangan tentang anak dari kalangan konstruktivistik yang lebih mutakhir yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Proses mengonstruksi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jean Piaget, yang pertama, proses mengonstruksi yaitu melalui skema atau skemata. Skema atau skemata merupakan hasil kesimpulan atau bentukan mental konstruksi hipotesis seperti intelek, kreativitas, kemampuan, dan naluri. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif yang dengannya seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada di dalam pikirannya. Asimilasi merupakan salah satu proses individu dalam mengadaptasi dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru, sehingga pengertian itu berkembang. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi merupakan sebuah skema baru yang dapat cocok dengan rangsangan yang baru, memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Kemudian yang keempat, ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan pengaturan diri secara mekanis untuk mengatur keseimbangan asimilasi dan akomodasi. Teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky didasarkan pada yang pertama, perkembangan intelektual dapat dipahami hanya bila ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Yang kedua, perkembangan bergantung pada sistem-sistem isyarat mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Danisha Melianingrum. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai prinsip konstruktivisme. Menurut Vygotsky, terdapat 4 prinsip konstruktivisme yang antara lain social learning, di mana social learning ini merupakan pembelajaran yang dipandang sesuai dengan pembelajaran kooperatif. Yang kedua yaitu zone of proximal development, di mana pada prinsip ini siswa dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada dalam zona of proximal development ini, di mana bantuan atau support dimaksud agar anak mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat yang perkembangan kognitif si anak. Yang ketiga yaitu cognitive apprenticeship, di mana prinsip ini merupakan suatu proses yang menjadikan siswa sedikit demi sedikit memperoleh kecakapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli atau orang yang dewasa dan teman yang lebih pandai. Yang keempat yaitu mediated learning. Prinsip ini menekankan pada siswa dengan diberi masalah yang kompleks, sulit, atau realistis. Jadi setelah siswa diberi permasalahan, nanti mereka diberi bantuan secukupnya dalam memecahkan masalah tersebut. Inti dari teori menurut Vygotsky ini adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal
dari pembelajaran serta menekankan pada lingkungan sosial pembelajaran. Menurut teori Vygotsky, fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Vygotsky juga yakin bahwa pembelajaran terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas itu berada dalam zona of proximal development mereka. Selanjutnya yaitu strategi belajar pada teori belajar konstruktivisme. Menurut Salvin, 1994, strategi belajar dalam pendekatan belajar konstruktivisme dibagi menjadi 3, yaitu top-down processing atau belajar dengan pendekatan ini menggunakan keterampilan yang dibangun secara perlahan-lahan melalui keterampilan yang lebih kompleks untuk dipecahkan menjadi keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu cooperative learning. Pendekatan ini siswa belajar secara berpasangan atau kelompok untuk saling membantu memecahkan problem yang dihadapi dengan menekankan pada lingkungan sosial belajar dan menjadikan kelompok belajar sebagai tempat untuk mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga yaitu generative learning. Pendekatan ini mengajarkan metode untuk melakukan kegiatan mental saat belajar seperti membuat pertanyaan, kesimpulan, atau analogi-analogi yang sedang dipelajarinya. Model-model pembelajaran. Penerapan prinsip pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme melahirkan berbagai macam model pembelajaran. Beberapa model pembelajaran yang didasarkan pada konstruktivisme ada 7, yang antara lain adalah 1. Discovery learning. Merupakan di mana pada model pembelajaran ini siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Jadi siswa belajar dengan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, serta guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman. Yang kedua yaitu reception learning. Pada model pembelajaran ini, guru mempunyai tugas untuk menyusun situasi pembelajaran, memilih materi yang sesuai bagi siswa, kemudian mempresentasikan dengan baik pelajaran yang dimulai dari umum ke yang spesifik. Jadi inti dari pendekatan reception learning ini adalah perencanaan pembelajaran yang sistematis terhadap informasi yang bermakna. Yang ketiga yaitu assisted learning, di mana pada model pembelajaran ini perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dan percakapan seorang anak dengan lingkungan di sekitarnya, baik dengan teman sebaya, orang dewasa, maupun orang lain di lingkungannya. Guru dapat membantu belajar siswa dengan menunjukkan keterampilan-keterampilan siswa melalui tahap-tahap untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan selanjutnya dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dikuasai. Yang keempat yaitu active learning. Pembelajaran aktif yaitu pembelajaran secara sederhana sebagai metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu the accelerated learning, di mana model ini disebut juga dengan pembelajaran dengan cara dipercepat. Jadi pada model pembelajaran ini pembelajaran dilakukan dengan cepat sebagai maksud untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat. Jadi siswa dituntut untuk bekerja sama dan menghasilkan pengalaman belajar yang efektif. Yang keenam yaitu quantum learning. Quantum diartikan sebagai interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Belajar bertujuan untuk meraih berusaha untuk mengubah suasana belajar yang monoton dan membosankan ke dalam suatu pembelajaran yang meriah dan gembira dengan memadukan potensi fisik, psikis, dan emosi siswa. Yang terakhir yaitu contextual teaching and learning. Dengan konsep ini, pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran ini dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Jadi tugas guru dalam metode pembelajaran ini yaitu membantu siswa untuk mencapai tujuannya. Jadi guru lebih banyak berurusan dengan strategi dan pada pemberi informasi.
kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu teori konstruktivisme menjelaskan bahwa siswa harus menemukan dan mentransformasikan informasi ke dalam situasi lain dan mendapatkan ke mereka sendiri. Dengan dasar pembelajaran yang harus dikemas ke dalam proses membangun pengetahuan daripada menerima. Sehingga siswa harus aktif dan kreatif dengan berbagai masalah yang ada, sedangkan guru hanya sebagai panduan dan fasilitator saja. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan maupun ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan melalui WhatsApp group. Apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan dan kurang kata, kami mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.